Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas soal tentang kompetensi pedagogik guru kelas ya teman-teman, yaitu khususnya tentang bimbingan dan konseling di SD. Langsung saja kita ke soal pertama. Negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini, mereka akan membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak. Pernyataan ini merupakan salah satu butir konvensi hak anak yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu pasal ... Nah, kita berbicara tentang undang-undang yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu pasal berapa. Nah, sekarang yang A itu pasal 27. Kita tahu pasal 27 itu intinya tentang kedudukan hukum warga negara ya, bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Persamaan hukum. Seperti itu. Kemudian yang B pasal 28 yaitu kebebasan berpendapat ya, kemerdekaan berpendapat atau berkumpul dan berserikat, seperti itu. Hak untuk berkumpul. Kemudian yang C pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu tentang agama ya, kebebasan kita untuk memeluk agama. Kemudian yang D pasal 31 yaitu tentang pendidikan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kegiatan pokok yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pendidikan dasar 9 tahun menurut rencana Bappenas dari segi pendanaan biaya operasi wajar dapat dilihat melalui penyediaan. Nah, jadi teman-teman, bahwa pemerintah itu mempunyai program wajib belajar 9 tahun. Lah, dalam Bappenas itu disebutkan bahwa pendanaan biaya operasi itu adalah untuk yang pertama itu penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, dan penyediaan fasilitas pendukungnya. Jadi di Bappenas ini peraturannya adalah ya, secara garis besarnya itu penyediaan fasilitas pendidikan. Sarpras seperti itu, kemudian ruang kelas, kemudian sekolah baru, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, misalnya seperti laboratorium, perpustakaan, seperti itu. Nah, sekarang yang masuk dalam fasilitas ini apa saja? A. Gedung, buku-buku, serta perlengkapan kegiatan belajar lainnya. Atau B. Tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi pendidik di setiap jenjang pendidikan. Atau C. Pendidikan non-formal bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan setara SD maupun SMP. Atau D. Dana BOS sehingga anak berkesempatan untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang SMA. Nah, kalau diperhatikan ya teman-teman, dari ringkasan ini ya, bahwa Bappenas itu pendanaan operasi fasilitas belajar, ruang kelas, sekolah baru, dan pendukung lainnya. Nah, sekarang yang masuk ke dalam ini apa? Misalnya kalau ruang kelas itu termasuk apa? Gedung ya, berarti ini gedung. Oke. Kemudian fasilitas itu bisa sumber belajar, media belajar, bisa berupa buku-buku, seperti itu. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu contoh praktek pendidikan yang melindungi hak anak adalah ... A. Ibu Tati tidak menggunakan media karena tidak ada dana untuk pengadaan media pembelajaran. B.
Joko yang mengalami cacat fisik diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. C. Pak Thoyib tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kegiatan perlombaan sekolah karena ada tanggung jawab lain sebagai pembina pramuka. Atau D. Darti berhasil menjadi juara kelas karena orang tuanya banyak menyumbang untuk sekolah. Nah, jadi teman-teman, bahwa pendidikan berbasis hak anak, kita tulis di sini ya. Pendidikan, kita singkat saja, berbasis hak anak, ya. Hak anak itu sifatnya atau prinsipnya itu yang pertama itu non-diskriminasi. Jadi tidak mendiskriminasi keadaan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa, baik dari segi ras, suku, ekonomi ya, ekonomi bawah, ekonomi atas, kemudian keluarga, jenis kelamin, agama, itu tidak boleh didiskriminasi. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua itu adalah the best interest of the child. Apa maksudnya? Yaitu pemenuhan terhadap hak anak menjadi dasar dan pertimbangan utama dalam segala bentuk kegiatan dan kebijakan. Jadi pendidikan di Indonesia itu dalam mengambil kebijakan dan tindakan itu selalu mempertimbangkan yang namanya hak anak, dan kebijakan dan tindakan berdasarkan hak anak ya. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi itu selalu diperhatikan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah the right of life, hak untuk hidup, survival, dan berkembang. Nah, jadi tidak boleh namanya pendidikan itu melanggar hak anak, seperti misalnya melakukan kekerasan seperti itu tidak boleh. Nah, the right of life, survival, and development ini harus didukung tidak hanya oleh orang tua maupun sekolah, tapi didukung oleh negara ya, dijamin oleh negara, keberlangsungannya negara, kemudian pemerintah di dalamnya, kemudian juga masyarakat. Jadi namanya hak anak untuk berkembang, untuk maju itu harus terjamin dan didukung oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua gitu, dan orang ortu seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau yang A ya, yang A ini, Ibu Tati tidak menggunakan media karena tidak ada dana untuk pengadaan media pembelajaran. Nah, padahal anak itu memerlukan yang namanya media. Jadi berarti ini tidak benar ya. Kemudian yang B, Joko yang mengalami cacat fisik diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya ini ya, kan cacat fisik berarti tidak diskriminasi, itu sudah menerapkan prinsip yang pertama itu non-discrimination. Jadi ini benar, kita centang dulu. Kemudian yang C, Pak Thoyib tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kegiatan perlombaan sekolah karena ada tanggung jawab lain sebagai pembina pramuka. Ini apa? Ini tidak menerapkan the right of the life, survival, and development ya. Tidak mendukung lomba itu kan perkembangan siswa ya nanti. Jadi tidak mendukung perkembangan si siswa itu sendiri. Jadi ini kita centang. Kemudian yang D, Darti berhasil menjadi juara kelas karena orang tuanya banyak menyumbang untuk sekolah. Ini juga tidak ya, karena ini ya banyak menyumbang, ada embel-embelnya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang B.
Joko yang mengalami cacat fisik diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, yaitu sudah menerapkan non-discrimination. Lanjut kita ke soal nomor 4. Rohman Natawijaya menjelaskan latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di SD, yaitu kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia. Hal ini ditandai dengan titik-titiknya. Bahwa pentingnya bimbingan dan konseling itu karena apa? Kita menyadari adanya perbedaan individual. Nah, hal ini ditandai dengan apa? A. Guru hendaknya menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa. Nah, di sini ada kata masing siswa. Berarti apa? Ada namanya perbedaan individual ya. Kemudian jawaban yang B, penataan kembali strategi dan prosedur pengajaran di kelas yang berpusat pada siswa, baik dari segi materi maupun metode penyampaiannya. Nah, di sini ada penataan kembali strategi disesuaikan dengan siswanya ya, berpusat pada siswa. Berarti ini juga memperhatikan adanya perbedaan. Kemudian yang ketiga, pencapaian kehidupan demokrasi melalui pendidikan demokrasi bagi para siswa. Kemudian atau D, guru hendaknya membantu siswa menjadi pembuat keputusan yang baik. Nah, sekarang di sini yang mengcover perbedaan individual itu yang mana? Jawabannya yang lebih tepat adalah yang penataan kembali strategi dan prosedur pengajaran di kelas yang berpusat pada siswa, baik dari segi materi maupun metode penyampaiannya, yaitu disesuaikan dengan karakteristik. Nah, jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 5. Salah satu peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengumpulkan data dan informasi tentang anak, terutama dalam kegiatan belajarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, jadi teman-teman, guru di SD itu kan guru kelas ya. Namun, guru kelas dalam suatu sekolah itu biasanya ada yang ditunjuk sebagai konselor secara umum untuk suatu sekolah. Nah, bagaimanakah peran guru kelas di sini adalah membantu konselor itu untuk mengumpulkan data dan informasi tentang anak, bagaimana dalam kegiatan belajarnya di kelas. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan bagaimana cara guru itu untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama, A, berupaya mengoperasionalkan kurikulum dalam konteks lingkungan real siswa, atau B, memberi tugas belajar secara terarah dan memberi umpan balikan terhadap hasil belajar siswa, atau C, berupaya agar setiap siswa memiliki catatan kumulatif yang berisi tentang perkembangan kegiatan dan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu, atau D, bekerja sama dengan anak dalam membuat rencana-rencana tertentu yang positif bagi perkembangan anak. Nah, data dan informasi, misalnya seorang anak si A itu dikatakan mengalami kesulitan belajar, atau si B dikatakan mengalami gangguan belajar. Itu bisa kita lihat dari apa? Dari nilai yang diperoleh ya. Sebagai guru kelas kan kita bisa melihat dari nilai yang diperoleh saat ulangan. Apakah sudah memenuhi KKM atau belum? Nah, di sini berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, yaitu dengan cara memberi tugas belajar secara terarah, misalnya KD berapa, seperti itu, subtema berapa, dan memberi balikan. Balikan itu berupa apa? Berupa nilai terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari nilai itu kita bisa menyimpulkan anak ini sudah berhasil atau belum dalam belajarnya. Kemudian hasil informasi ini kita sampaikan kepada konselor ya, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 6. Peran orang tua dalam bimbingan konseling di sekolah dalam hal memberi ganjaran atau balikan pada anak adalah, jadi teman-teman, bimbingan dan konseling di sekolah itu tidak hanya diberikan oleh guru, akan tetapi juga
didukung oleh namanya orang tua. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa macam peran orang tua, yaitu yang pertama, mengadakan konsultasi dengan guru tentang anak. Kemudian ada memberikan balikan kepada guru tentang anak. Kemudian yang ketiga, menjadi sumber belajar jika diperlukan. Yang keempat, berbagi informasi tentang membimbing anak. Yang kelima, mengetahui jadwal belajar anak. Yang keenam, mengetahui kondisi dan lingkungan sekitar sekolah. Jadi sangat penting ya bagi orang tua untuk mengenal secara dalam bagaimana kondisi dan lingkungan sekitar sekolah anaknya. Kemudian yang ketujuh, berdialog dengan anak. Jadi ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Kemudian yang kedelapan, memberi ganjaran atau balikan kepada anak. Nah, ini yang ditanyakan di sini. Nah, memberi ganjaran atau balikan kepada anak itu adalah peran orang tua yang ke-9. Kemudian ke-10 adalah mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Jadi belajar yang baik, kebiasaan belajar yang baik di sekolah itu juga harus dikembangkan di rumah. Itu adalah peran orang tua ya, untuk memastikan anaknya mempunyai kebiasaan belajar yang baik, tidak hanya di sekolah. Kemudian yang ke-11, berupaya memenuhi perlengkapan belajar, misalnya buku atau pensil, pulpen, seperti itu. Kemudian yang ke-12, menerima dan menghargai individualitas anak. Jadi misalnya anaknya berbeda dengan yang lain, bakatnya berbeda, tingkat kecerdasannya berbeda, hobinya berbeda, minatnya berbeda, itu sebagai orang tua dalam hal ini, dalam bimbingan dan konseling, wajib menerima dan menghargai seperti itu. Kemudian yang ke-13 adalah memperlakukan anak sesuai dengan norma sosial. Nah, sekarang peran orang tua dalam hal memberi ganjaran atau balikan kepada anak itu yang mana? A. Memberi bantuan atau dukungan ketika anak mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar ataupun kegiatan sosialnya. Ini merupakan peran orang tua dalam hal memberikan bantuan atau dukungan jika diperlukan. Memberikan bantuan atau dukungan yang dibutuhkan anak. Kemudian yang B, memberikan pujian ketika anak berprestasi dan tidak mencerca anak ketika anak tidak berhasil. Nah, ini merupakan apa? Memberi ganjaran ya. Pujian itu kan ganjaran ketika berhasil. Kemudian balikannya itu berupa apa? Tidak mencerca atau balikan kepada anak. Kemudian peran yang C, memberikan contoh konkret dan tantangan positif pada anak itu merupakan apa? Merupakan menjadi sumber belajar ya. Contoh konkret berarti menjadi sumber belajar. Orang tua itu perannya menjadi sumber belajar. Kemudian yang D, memperlakukan anak dengan penerimaan dan penghargaan tanpa syarat. Ini merupakan peran yang ke-12, yaitu apa? Menerima dan menghargai individualitas anak ya. Menerima dan menghargai individualitas anak. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 7. Salah satu perangkat yang diperlukan dalam program layanan bimbingan dan konseling di SD adalah informasi berupa titik-titik. A.
buku pedoman atau paket bimbingan pribadi belajar pendidikan dan karir. B. Format-format pedoman observasi, catatan anekdot, dan daftar isian. Atau C. Buku catatan kegiatan bimbingan dan konseling, belangko surat panggilan orang tua atau wali. Atau D. Buku pribadi dan map siswa. Nah, jadi perangkat bimbingan dan konseling di SD itu apa? Berupa buku pedoman atau paket bimbingan pribadi belajar pendidikan dan karir. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 8. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling di SD dari segi tujuan pendidikan dan karakteristik SD adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman untuk soal nomor 8 itu, dalam merencanakan program bimbingan itu ada 2 yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu dari segi tujuan pendidikan dan karakteristik SD. Yang kedua itu adalah kebutuhan dan karakteristik siswa SD. Kebutuhan dan karakteristik siswa SD. Nah, menurut Gibson ya disebutkan bahwa dari segi tujuan pendidikan dan karakteristik SD ada beberapa prinsipnya. Yang pertama itu adalah SD lazimnya menggunakan sistem guru kelas. Kemudian yang kedua itu adalah sesuai tingkat perkembangan anak, cara belajar yang bermakna ditekankan melalui aktivitas terlebih di kelas rendah. Jadi yang pertama itu adalah tadi SD lazimnya menggunakan guru kelas ya. Kemudian yang kedua sesuai tingkat perkembangannya, cara belajar yang bermakna merupakan ditekankan melalui aktivitas terlebih kelas rendah. Yang ketiga itu siswa SD adalah anggota dari suatu kelompok yang relatif stabil. Yang keempat itu SD lazimnya lebih sederhana dari SMP dan SMA. Kemudian yang kelima, minat dan keterlibatan orang tua lebih besar pada siswa, terutama siswa kelas rendah. Nah, sekarang kita baca yang A. Yang A, menyediakan pengalaman belajar yang tepat bagi kebutuhan dasar dan perkembangan anak SD. Nah, kalau ini ada anak SD, berarti ini masuknya adalah karakteristik siswa SD yang kedua. Kemudian, yang B, mengkoordinasikan kegiatan bimbingan dengan dibantu oleh guru-guru lain. Nah, kemudian yang C, pencapaian kecakapan siswa dalam melaksanakan tugas perkembangan secara efektif. Atau D, cara belajar bermakna di SD ditekankan melalui aktivitas khususnya bagi SD kelas rendah. Nah, sekarang jawabannya sudah kita ketahui seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu apa? Yang D, bahwa karakteristik yang kedua sesuai tingkat perkembangan anak, cara belajar yang bermakna ditekankan melalui aktivitas khususnya bagi SD kelas rendah. Jawabannya D. Lanjut kita ke soal nomor 9. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SD dari segi kerjasama dapat terlaksana melalui titik-titik. A. Penginterpretasian data hasil tes, aktivitas pengembangan karir dan membantu menemukan kursus. B. Menjalin hubungan baik secara internal dan eksternal demi kemajuan sekolah. Atau C. Memberikan layanan konsultasi atau nasihat kepada siswa. Atau D. Merekrut siswa yang memenuhi persyaratan yang berbeda di lingkungan gugus tempat diselenggarakan kelas unggulan. Nah, sekarang kita poinnya adalah dari segi kerja sama, pelaksanaan dari segi kerja sama, yaitu apa? Menjalin hubungan baik secara internal dan eksternal demi kemajuan sekolah. Jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 10. Salah satu prinsip evaluasi program bimbingan dan konseling di SD menurut pendapat Gibson dan Mitchell adalah titik-titik. A. Mengulangi presentasi. Atau B. Menjelaskan ulang kepada peserta.
Atau C. Mencatat perbedaan kesan ini. Atau D. Melibatkan berbagai unsur profesional. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang D, ya. Melibatkan berbagai unsur profesional. Nah, dalam prinsip evaluasi program bimbingan dan konseling menurut Gibson dan Mitchell itu yang salah satunya kan melibatkan berbagai unsur profesional. Kemudian yang kedua adalah menutup pengenalan terhadap tujuan program. Yang selanjutnya, menentukan kriteria pengukuran yang jelas. Yang selanjutnya, yang keempat adalah menuntut umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian yang kelima itu adalah terencana dan berkesinambungan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan tentang soal pedagogik SKB guru kelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.